Kebijakan belajar dari rumah yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak pertengahan Maret 2020 yang dilangsungkan secara terus-menerus di masa pandemi ini membawa dampak negatif. Tapi kemudian apakah merupakan solusi yang tepat ketika dari Mendikbud ini kemudian memutuskan untuk membuka sekolah bukan hanya zona hijau tapi zona kuning juga. Kami hingga saat ini masih mencoba untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kemendikbud, tapi memang belum bisa ada yang memberikan keterangan. Sementara itu sudah hadir bersama saya Mbak Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Retno. Dan juga sudah hadir bersama kita Dr. Arifianto selaku dokter spesialis anak. Selamat malam Dr. Arif. Dr. Arif, selamat malam. Selamat malam. Baik, ya ini kita ke Mbak Retno terlebih dahulu. Mbak Retno, ini kalau kita lihat pembelajaran jarak jauh dinilai memberikan dampak negatif oleh Pak Menteri karena memang banyak sekali kendalanya. Tapi apakah keputusan yang bijak ketika akhirnya dikeluarkan keputusan ya sudahlah sekolah di zona kuning juga bisa tatap muka juga? Ya kalau KPAI sih posisinya menyayangkan ya, karena begini, kalau kami patokannya yang pertama adalah waktu membuka sekolah di zona hijau sudah dievaluasi belum? Karena banyak sekolah di zona hijau pada saat itu satu persiapannya kurang loh. Jadi daftar periksa, mereka tidak penuhi daftar periksa. Daftar periksa itu adalah apa yang harus ada sebelum sekolah dibuka. Kemudian yang kedua adalah arti infrastruktur salah satu di dalam daftar periksa. Yang kedua adalah banyak sekolah yang kan harusnya yang masuk duluan SMA atau SMK dengan SMP, tapi SD dan TK pun masuk pada zona hijau itu. Artinya ini kan waktu itu harusnya dievaluasi dulu, baru kemudian kita berpikir yang lain. Nah, ketika ini belum dievaluasi tapi sudah memperluas zona kuning pun boleh, itu berarti akan semakin banyak kerentanan atau risiko-risiko anak mengalami penularan. Kalau menurut kami KPAI sekarang kami memang sedang melakukan proses pengawasan langsung ke sekolah-sekolah, dan hari ini sudah 21 sekolah ya yang kami awasi dari berbagai daerah. Nah, di situ sebenarnya baru terlihat bahwa kesiapan sekolah itu memang masih minim gitu. Nah, jadi ini akan membuat anak-anak ketika kembali sekolah dengan persiapan yang minim, budaya baru yang juga belum dibangun, SOP juga yang belum dibuat, infrastruktur yang belum disiapkan, itu akan sangat rentan. Anak-anak kita justru tertular di situ. Artinya ini akan membuat sekolah berpotensi menjadi klaster baru lagi. Dan itu bahaya karena kalau anak-anak belum jumlah besar kemudian tertular. Ini beberapa lokasi di mana sekolah itu berada, kami juga mengecek lokasi kesehatannya, apakah dekat puskesmas. Yang kedua juga kami mengecek apakah RSUD-nya memiliki ruang PICU, memiliki ruang ICU, karena ingat loh ya, di Indonesia ini kematian COVID-19 untuk usia anak tertinggi di dunia kan saat ini. Nah, artinya ini adalah seharusnya menjadi alarm bahwa anak-anak kita pun rentan tertular. Jadi kalau kami pikir sebenarnya pembelajaran jarak jauh yang diperbaiki, yang bagi KPAI didorong. Jadi pembelajaran jarak jauh pada fase kedua diperbaiki, bukan kemudian tidak diperbaiki dan anak disuruh kemudian sekolah. Nah, makanya salah satu perbaikan adalah penetapan kurikulum dan situasi darurat. Kami mengapresiasi Kemdikbud untuk itu, tetapi di sini perlu ketegasan juga karena Kemdikbud masih ngasih 3 opsi kan. Betul. Nah, sebaiknya opsi ini tidak diberikan, tapi nanti situasinya darurat dong. Nanti kita akan lebih lanjut mengenai kurikulum darurat ini, Mbak Retno. Tapi kita juga ingin dengarkan pendapat Dr. Arif. Dokter, resiko seperti apa yang ada di hadapan anak-anak ini ketika sekolah-sekolah yang ada di zona kuning ini kemudian dibuka tatap muka belajar seperti biasa kembali? Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan rilis pers itu sejak sekitar 2 bulan yang lalu, dan WHO sendiri juga sudah mengeluarkan publikasi kalau nggak salah sekitar bulan Maret atau bulan Mei kemarin. Itu sudah dengan sangat jelas memberikan rambu-rambu panduan apa saja harus dipenuhi apabila ingin membuka pembelajaran tatap muka. Dan satu hal yang harus ada yaitu adalah data epidemiologis. Jadi ini harus ada benar-benar bukti, dan kalau saya amati sebagai seorang individu dokter anak yang berpraktek itu sepertinya data epidemiologis setiap daerah itu tidak merata. Ada angka dengan positivity rate yang tinggi karena memang pemeriksaannya tinggi, ada juga yang kesannya rendah tapi bukan berarti kasusnya rendah. Bisa jadi karena memang pemeriksaannya juga tidak sebanyak di daerah tadi. Ada ketimpangan data epidemiologis, padahal ini adalah data yang paling penting untuk menentukan apakah daerah itu dikatakan sebagai zona hijau, kuning, atau sebaliknya. Dan ini kita perlu lihat, memang kalau dari segi angka statistik, anak-anak termasuk kelompok yang secara
komplikasi atau penyakit berat akibat COVID-19 itu jarang dibandingkan dengan usia dewasa atau tua. Tapi ingat, tetap selalu ada anak-anak yang meninggal karena COVID-19, dan ketua kami, Dr. Aman Pulengan, sudah berkali-kali menyampaikan di media, dan sudah kami dari IDAI pun juga sudah melakukan rilis angka-angka anak-anak yang cukup tinggi kematian dari kasus di Indonesia ini, dan kami tidak ingin menambah angka-angka itu lagi. Anak-anak termasuk kelompok yang bisa dikatakan memiliki virus tapi belum tentu sakitnya berat. Padahal ada anak-anak lain yang memiliki komorbiditas atau penyakit lain yang bisa membuat jadi lebih berat. Ditambah lagi anak-anak ini kalaupun nggak sakit, bisa jadi ketika mereka pulang ke rumah bertemu dengan orang tuanya, di rumah ada kakek neneknya, ada orang tua yang memiliki komorbiditas, mereka bisa menularkan penyakit. Jadi anak itu sendiri kelompok yang rentan untuk terkena penyakit kalau masuk ke lokasi tanpa data epidemiologis yang baik. Ditambah lagi mereka pun bisa menjadi penyebar virus untuk kelompok yang rentan tadi tanpa data epidemiologis tadi. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan apa yang harus disiapkan oleh orang tua ataupun anak-anak jika memang ternyata kebijakan ini terus diberlakukan. Kami segera kembali. Baik. Kembali kita lanjutkan perbincangan. Mbak Retno, waktu terakhir kita berbincang, Mbak Retno mengatakan ini harusnya ada kurikulum khusus, kurikulum darurat. Pak Nadiem kemudian sudah mengeluarkan 3 opsi kurikulum darurat. Sudah sesuaikah ini? 3 itu kan begini, pertama kurikulum 2013 sedang berlaku sebelumnya. Kurikulum 2013 ini kurikulum yang sebenarnya berat, bahkan dalam tidak pandemi pun dia berat gitu, dalam situasi normal pun berat. Nah yang kedua adalah, pilihan kedua adalah kurikulum dalam situasi darurat tadi, dan ketiga kurikulum mandiri, kan itu pilihannya. Nah kurikulum ini sendiri yang kedua misalnya yang disebut darurat sebenarnya berangkat dari kurikulum 2013, hanya dikurangi materi kompetensi dasarnya, istilahnya yang tebal ditipisin gitu loh bahasa awamnya. Jadi sebenarnya kalau memang darurat ya gunakan darurat seluruh Indonesia. Kenapa itu menjadi penting? Saya baru saja dari Subang nih ya. Kemudian saya ngobrol dengan beberapa kepala sekolah, guru. Mereka jadi bingung ketika disuruh kasih alternatif. Mereka khawatir nanti kalau kita nggak sama dengan dinas gimana ya? Kalau dinas berharapnya kurikulum 2013 sementara itu kan berat. Itu nanti anak-anak jadi banyak dapat tugas. Makanya dengan materi sedikit kan berarti tugas-tugas pun akan sangat berkurang. Nah dengan demikian maka tadi kan yang Pak Nadiem bilang materinya tidak melebar tapi dalam gitu. Jadi satu materi itu akan dibahas dengan dalam. Jadi dengan begitu akan berkurang penugasan. Dengan begitu lebih ringan pembelajaran jarak jauhnya. Jadi memang masuk sekolah pun kalau tatap muka jamnya kan berkurang, hanya 4 jam maksimal dalam sehari. Artinya kurikulumnya memang jangan kurikulum 2013, justru harus ini. Kalau disuruh memilih khawatir saja gitu bahwa ini membingungkan pada level lapangan, dan ternyata betul membingungkan. Baik. Ya, nah ini Dokter Apin mungkin juga bisa memberikan terakhir dokter bagaimana pesan kepada orang tua ataupun juga para siswa apa yang harus mereka persiapkan, mereka lakukan kalau memang terus kebijakan yang dilakukan, sekolah yang ada di zona kuning tetap dibuka. Baik. Ya, saya pun merasakan ya namanya pembelajaran jarak jauh ini karena saya juga seorang ayah yang memiliki anak-anak yang harus belajar jarak jauh lewat metode daring ini, dan saya memahami bagaimana kerepotan orang tua menghadapinya. Tapi kita harus selalu melihat bahwa sampai saat ini tidak ada cara lain yang lebih efektif dibandingkan dengan tetap di rumah saja bagi anak-anak. Anak-anak itu tadi sudah sempat saya jelaskan, mereka bisa menjadi kelompok yang rentan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga menularkan ke orang dewasa lainnya. Dan anak-anak pun masih memiliki kesadaran yang berbeda-beda tergantung dari usianya. Tentu kita tidak bisa menyamakan anak-anak yang prasekolah di bawah usia 6 tahun dengan anak usia SMP SMA, tentu sangat berbeda. Kita tidak bisa meyakinkan ketika mereka katakanlah harus bertemu tatap muka di sekolah menjalankan protokol kesehatan yang sedemikian ketatnya, sama sekali kita tidak meyakinkan itu. Jadi tidak ada cara lain kecuali memang saat ini kalau saya pribadi penilaiannya tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan tetap berada di rumah, dan metode ini memang sepertinya masih harus terus dilakukan untuk anak-anak kita di Indonesia. Baik, Dr. Apin, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan informasi kepada kami. Mbak Retno, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan kami Windy Wellingtonia. Selamat malam, sampai jumpa.